Herman dan semuanya. Kami dari kelompok Syntax Error Crew beranggota Joshua Abdil, Joyce Priscilia, Kenchen, dan saya Adina Koni sendiri. Di sini saya akan menjelaskan Software Requirement Specification. Untuk introduction-nya, dokumen ini menjelaskan spesifik kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi Fitvault, sebuah platform kebugaran yang dirancang untuk memotivasi pengguna dalam menjalankan gaya hidup sehat melalui sistem penghargaan berbasis poin. Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk merinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi sehingga dapat menjadi panduan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini juga akan digunakan oleh tim pengembang, desainer antarmuka, penguji sistem, serta pemangku kepentingan lainnya agar memiliki pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup dan kapabilitas dari aplikasi yang akan dibangun. Fitvault merupakan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna melacak aktivitas olahraga seharian seperti lari, bersepeda, jalan kaki, maupun latihan di pusat kebugaran. Setiap aktivitas akan dikonversi menjadi poin berdasarkan durasi, intensitas, atau jenis aktivitas yang dilakukan. Poin-poin ini dapat ditukar dengan berbagai bentuk insentif seperti keanggotaan gym, produk makanan sehat, perlengkapan olahraga, ataupun disumbangkan untuk kegiatan sosial. Aplikasi ini tidak hanya bertujuan mendorong konsisten berolahraga, tetapi membangun ekosistem penghargaan yang mendukung gaya hidup aktif yang sehat. Sistem ini akan dilengkapi dengan fitur pelacakan aktivitas, integrasi dengan platform kebugaran eksternal, sistem marketplace untuk penukaran poin, serta riwayat aktivitas dan statistik perkembangan pengguna. Selain itu, terdapat pula notifikasi pengingat olahraga dan sistem gamifikasi untuk meningkatkan motivasi pengguna. Selanjutnya, purpose. Tujuan dari dokumen ini adalah merinci dan mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak dari aplikasi Fitvault secara sistematis dan menyeluruh. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh tim pengembang, desainer antarmuka, penguji sistem, dan pihak terkait lainnya dalam memahami apa yang harus dibangun, bagaimana sistem akan berfungsi, dan batas-batasan yang ada. Dengan mendefinisikan kebutuhan sejak awal, proses pengembangan dapat berjalan lebih terarah dan mengurangi resiko kesalahpahaman atau perubahan mendadak selama implementasi. Fitvault dirancang untuk menjadi sebuah platform kebugaran yang tidak hanya melacak aktivitas olahraga pengguna, tetapi menggunakan konversi menjadi poin yang dapat ditukarkan dalam berbagai insentif. Oleh karena itu, kebutuhan yang dijelaskan dalam dokumen ini mencakup aspek pelacakan aktivitas sistem poin, integrasi, dan kebugaran serta antarmuka pengguna yang mendukung interaksi yang inisiatif dan menyenangkan. Selanjutnya, scope. Fitvault adalah aplikasi kebugaran yang dirancang untuk menjadi pengguna membangun dan mempertahankan gaya hidup sehat melalui pendekatan penghargaan berbasis poin. Aplikasi ini akan melacak berbagai aktivitas fisik pengguna seperti berjalan kaki, berdiri, berlari, bersepeda, atau olahraga di gym dan mengubah menjadi poin berdasarkan intensitas dan durasi aktivitas. Poin yang terkumpul dapat digunakan untuk ditukar dengan berbagai jenis insentif seperti potongan biaya keanggotaan gym, makanan sehat, produk kebugaran, hingga opsi donasi untuk kegiatan sosial. Sistem ini akan dibangun untuk platform mobile sebagai prioritas utama dengan kemungkinan ekspansi ke versi web. Fitur utama dapat cakupan pengembangan meliputi registrasi dan autentifikasi pengguna, pelacakan aktivitas secara otomatis atau manual, konversi aktivitas ke poin, sistem katalog untuk penukaran poin, histori aktivitas dan perolehan poin, integrasi dengan aplikasi dan perangkat kebugaran lainnya seperti Google Fit atau Apple Health, serta sistem notifikasi dan pengingat. Cakupan ini tidak mencakup pengembangan sistem hardware, pelacak visi tersendiri, atau pemrosesan data medis. Aplikasi berfokus pada penyediaan motivasi berbasis gamifikasi dan insentif digital untuk mendukung kebiasaan sehat pengguna. Versi awal akan difokuskan pada fitur minimum yang fungsional atau MVP dengan fleksibilitas untuk pengembangan fitur lanjutan di masa mendatang. Selanjutnya untuk overlay description. Fitvault memiliki antarmuka pengguna atau UI yang dirancang dengan pendekatan minimalis dan inisiatif untuk memberikan pengalaman pengguna yang efisien dan menyenangkan. UI-nya memadukan palet warna netral dan aksen warna cerah yang mencerminkan semangat hidup sehat dan kebugaran.
Navigasi utama disusun secara logis dengan menu button bar yang mudah dijangkau menampilkan fitur-fitur utama seperti pelacakan aktivitas, pencatatan makanan, manajemen target kebugaran, dan progres. Setiap elemen visual icon, grafik, dan tombol dirancang responsif dan bersih, sehingga pengguna dari berbagai tingkat literasi digital dapat dengan cepat memahami dan menggunakan aplikasi ini tanpa hambatan. Viva mendapatkan kenyamanan dan kejangkauan informasi sebagai prioritas dalam setiap aspek desain antarmukanya. Selain itu, terdapat produk perspektif. Viva merupakan aplikasi yang dikembangkan sebagai sistem mandiri namun dapat diintegrasi dengan ekosistem kebugaran digital yang sudah ada seperti Google Fit, Apple Health, atau perangkat wearable seperti smartwatch dan fitness tracker. Aplikasi ini menggunakan data aktivitas pengguna dari perangkat tersebut atau dari input manual sebagai dasar untuk menghitung dan mengkonversi aktivitas fisik menjadi poin. Sistem ini tidak bergantung pada sistem eksternal lainnya untuk fungsionalitas utamanya, namun integrasi dengan API pihak ketiga menjadi bagian penting dalam meningkatkan akurasi pelacakan aktivitas. Selanjutnya di sini terdapat user interface, yaitu merupakan sebuah tampilan yang akan dilihat oleh pemakai website. Dalam bagian ini akan diberikan tampilan-tampilan website yang telah dibuat seperti ini. Di sini terdapat register page. Di sini terdapat register page-nya juga seperti ini contohnya. Dan di sini terdapat login page-nya juga seperti ini. Ini terdapat home page atau dashboard-nya. Di sini terdapat order page. Di sini terdapat pop-up payment confirmation. Tampilannya seperti ini dan item description page-nya seperti ini. Selanjutnya user characteristic. Pengguna utama dari aplikasi Virtual adalah dari berbagai latar belakang yang memiliki minat terhadap kesehatan dan kebugaran, baik pemula maupun yang sudah rutin berolahraga. Mereka cenderung menggunakan smartphone dan bersedia menjalankan aktivitas fisik sebagai bagian dari rutinitas harian. Karakteristik pengguna mencakup yang pertama, usia produktif, sekitar 18-45 tahun, terbuka terhadap aplikasi kebugaran digital. Yang kedua, terdapat familiar dengan penggunaan aplikasi mobile dan platform seperti Google Fit, Apple Health, atau wearable device. Yang ketiga, terdapat termotivasi oleh sistem insentif dan tertarik pada pengalaman pengguna yang menarik secara visual. Yang keempat, terdapat tidak memiliki kebutuhan teknis yang kompleks, namun mengharapkan fungsionalitas yang responsif dan data yang akurat. Yang kelima, terdapat beberapa pengguna mungkin berasal dari komunitas olahraga, gym, atau institusi yang bersama untuk program penghargaan berbasis aktivitas. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang inisiatif dan ramah pengguna agar dapat digunakan dengan mudah tanpa memerlukan pelatihan teknis. Selanjutnya terdapat specific requirements, yaitu bagian ini menjelaskan kebutuhan spesifik dari sistem Virtual, baik dari segi antarmuka eksternal, fungsionalitas sistem, hingga struktur internal dan perilaku sistem. Semua kebutuhan yang dijelaskan untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan harapan pengguna dan standar teknis yang diperlukan. Untuk external interface requirements, aplikasi Virtual ini dirancang untuk memiliki antarmuka pengguna yang inisiatif dapat responsif di perangkat mobile. Antarmuka ini mencakup halaman registrasi dan login, dashboard aktivitas harian, tampilan konversi poin, marketplace insentif, serta halaman aktivitas dan profil pengguna. Input yang akan diterima sistem meliputi data aktivitas yang sensor internal, perangkat atau integrasi dengan aplikasi kebugaran pihak ketiga, serta input manual dari pengguna jika diperlukan. Output sistem berupa visualisasi aktivitas, yaitu jumlah poin yang dikumpulkan, status penukaran poin, notifikasi sistem, dan statistik perkembangan kebugaran. Selain itu, sistem juga akan terhubung dengan API eksternal seperti Google Fit dan Apple Health untuk membaca data aktivitas serta memiliki antarmuka back-end untuk pengolahan data pengguna dan transaksi penukaran poin. Selanjutnya di sini kami bisa lihat terdapat interface user interface design for inputs and outputs ya seperti ini, selection page login-nya seperti ini. Nah, saya akan jelaskan di sini gambar yang di atas ini menampilkan tampilan halaman login dari sebuah aplikasi bertema kesehatan atau kebugaran yang dirancang dengan pendekatan visual yang menarik. Di bagian atas terdapat judul login.
yang ditulis sebagai huruf kapital dan gaya minimalis untuk memberi penekanan pada fungsi halaman. Pengguna disajikan dengan berbagai opsi untuk masuk atau mendaftar ke aplikasi seperti sign up for free untuk pengguna baru, serta pilihan login menggunakan nomor telepon atau Google, Facebook, atau Apple. Tersedia juga tombol login bagi pengguna yang sudah memiliki akun serta opsi forgot password yang ditampilkan dalam balon percakapan dari karakter ilustrasi. Desain ini diperkuat dengan elemen visual berupa latar belakang tanam dengan pohon dan air mancur, serta karakter kartun yang sedang berlari sambil mengangkat headphone, mencerminkan semangat aktivitas fisik. Penggunaan warna-warna seperti hijau, biru, dan menciptakan kesan segar dan energetik. Secara keseluruhan, antarmuka ini mencerminkan desain modern yang sangat sederhana namun fungsional dengan fokus pada aksesibilitas dan penggunaan yang menyenangkan sejak awal. Sini kami bisa lihat terdapat sign up page yang itu menampilkan tampilan halaman sign up untuk pendaftaran dari aplikasi yang berfokus pada kesehatan atau kebugaran. Halaman ini didesain dengan tata letak yang rapi dan intuitif dengan menggunakan elemen visual yang konsisten dengan halaman login sebelumnya. Pada bagian atas terdapat judul sign up yang ditulis dengan huruf kapital dan gaya minimalis. Di bawahnya pengguna diminta untuk mengisi beberapa kolom wajib yaitu username, password, password confirmation, age, dan phone number yang masing-masing ditandai dengan simbol asterisk, yaitu tanda bintang sebagai indikator bahwa isian tersebut bersifat wajib. Pilihan jenis kelamin disediakan dalam bentuk dua tombol, male dan female, dengan desain kontras yang memudahkan pengguna untuk memilih. Setelah itu terdapat tombol register berukuran besar yang mengirim data pendaftaran sebagai alternatif. Aplikasi juga menyediakan fitur pendaftaran cepat melalui media sosial yang ditampilkan dengan ikon Facebook, Google, dan Apple di bagian bawah, diiringi teks register with, ilustrasi karakter yang sedang berlari di yang mendorong aktivitas fisik. Secara keseluruhan tampilan halaman ini hanya fungsional tetapi juga menyenangkan secara visual, menciptakan pengalaman pengguna yang positif sejak proses registrasi. Selanjutnya di sini terdapat user page login, yaitu dia menunjukkan tampilan halaman login dari aplikasi yang sama dengan halaman sign up sebelumnya dengan tema visual yang konsisten dan menarik. Pada bagian atas terdapat judul login dengan tipografi modern dan jelas. Di bawahnya tersedia dua kolom input yang wajib diisi oleh pengguna yaitu username dan password. Masing-masing diberi label dengan tanda bintang sebagai indikator wajib diisi. Tombol login ini berwarna gelap diletakkan secara mencolok di bawah kolom input, memberikan akses langsung bagi pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi setelah mengisi data yang benar. Terdapat juga elemen tambahan berupa teks interaktif forget password yang terletak dalam balon percakapan dari karakter ilustratif di bagian bawah layar. Karakter tersebut digambarkan sedang berlari menggunakan headphone, memperkuat identitas aplikasi yang berkaitan dengan aktivitas fisik atau gaya hidup sehat. Tampilan ini dirancang dengan pendekatan minimalis dan ramah pengguna, sehingga mampu memberikan kesan pertama yang baik serta kemudahan dalam proses. Nah, di sini kita bisa lihat homepage atau dashboardnya seperti ini. Nah, di sini itu dia menunjukkan menampilkan halaman utama homepage dari aplikasi setelah pengguna berhasil masuk. Di bagian atas terlihat informasi pengguna berupa username, level, atau di situ dapat level 1, jumlah tiket yang dimiliki yaitu 254 tiket, serta peringkat pengguna yang saat ini berada di silver rank. Di bawahnya terdapat berbagai pilihan menu penukaran kategori food yang menampilkan pilihan makanan sehat dari Healthy Go, lengkap dengan informasi batch, deskripsi makanan, dan jumlah kalori. Selanjutnya terdapat banner program penghijauan dunia bekerja dengan sama dengan One Tree Planted, di mana pengguna bisa mendonasikan 100 tiket untuk menanam satu pohon. Di bagian bawah tersedia juga pilihan penukaran tiket untuk membership gym dari FitHub dengan opsi durasi 3 bulan dan 6 bulan berserta harga dalam rupiah.
Desain halaman ini tidak hanya menarik secara visual dengan warna hijau alami yang mendominasi, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang jelas dan mudah dinavigasi serta mendorong gaya hidup sehat dan kontribusi positif terhadap lingkungan. Selanjutnya di sini terdapat order page seperti ini. Nah, itu di sini itu dia menampilkan halaman pemesanan makanan dari aplikasi dengan merek Healthy Go sebagai penyedia makanan sehat. Pada bagian atas terlihat jumlah token pengguna saat ini yaitu 254 tiket. Di bagian tengahnya terdapat visual pilihan menu dari batch 20 periode 26 Mei sampai 1 Juni seperti sate taichan, Senin with lontong plus red rice, mendoan tempe yang memiliki kandungan 453 kalori. Di bawah gambar menu bagian details prinsip pesanan pengguna yaitu 2 porsi sate taichan Senayan seharga 2.000 tiket, 2 porsi paket panas gulai fried chicken juga harganya 2.000 tiket dan 4 botol air mineral seharga 1.000 tiket. Total keseluruhan adalah 5.000 tiket. Namun karena saldo pengguna tidak mencukupi, muncul peringatan insufficient token dengan tanda seru merah, menandakan pengguna tidak dapat menjalankan transaksi. Tombol pay tetap muncul dengan nominal 5.000 tiket namun tidak dapat digunakan sampai token mencukupi. Tampilan ini memperjelas sistem transaksi berbasis poin dalam aplikasi sekaligus memberikan umpan baik langsung saat saldo tidak memadai. Selanjutnya di sini ada pop-up payment confirmation, yaitu dia itu memperlihatkan halaman konfirmasi pemesanan makanan pada aplikasi yang menunjukkan bahwa proses pembayaran telah berhasil dilakukan. Terlihat indikator visual berupa tanda centang besar berwarna hijau disertai tulisan payment successful, menandakan bahwa transaksi telah diproses dengan lancar. Pada bagian atas masih ditampilkan identitas mereka, penyedia makanan sehat Healthy Go dari batch 20, yaitu periode 26 Mei sampai 1 Juni dan pengguna telah memesan 2 porsi sate taichan Senayan with lontong red rice, 2 porsi paket nasi panas gulai fried chicken serta 4 botol air mineral dengan total transaksi sebesar 5.000 tiket. Jumlah tersebut ditampilkan kembali di bagian bawah melalui tombol pay sebagai bentuk verifikasi jumlah yang dibayarkan. Gambar ini menandai keberhasilan proses akhir dari siklus pembelian dalam aplikasi dengan umpan baik visual yang jelas dan positif bagi pengguna. Nah, selanjutnya di sini terdapat halaman detail pemesanan seperti ini. Nah, di sini itu menampilkan detail produk makanan sate taichan Senayan dalam aplikasi yang merupakan bagian dari paket batch 20 periode 26 Mei sampai 1 Juni. Menu ini terdiri dari komponen utama yaitu sate taichan Senayan yang dibakar dengan sambal pedas segar. Lontong red rice sebagai pengganti lontong biasa berbahan dasar beras merah tinggi serat serta mendoan tempe khas Jawa Tengah yang renyah di luar dan lembut di dalam. Sajian ini memiliki total 453 kalori, cocok untuk pengguna yang ingin menjaga asupan kalori tanpa kehilangan cita rasa. Informasi tambahan seperti irisan jeruk nipis memberikan sentuhan rasa segar di bagian bawah layar, tertera harga sebesar 1.000 tiket per porsi dan tersedia tombol add to cart untuk memudahkan pengguna menambahkan menu ini ke dalam keranjang belanja mereka. Tampilan ini menunjukkan penekanan aplikasi yang menghubungkan informasi gizi, narasi kuliner lokal, dan pengalaman pengguna yang efisien. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Kencat. Saya akan mempresentasikan functional requirement. Jadi functional requirement ini adalah fungsi utama aplikasi dalam merekam aktivitas fisik, mengonversi ke dalam bentuk poin, serta menyediakan mekanisme penukaran poin tersebut. Setiap aktivitas yang terekam akan diklasifikasikan berdasarkan durasi dan intensitas, lalu diproses oleh sistem untuk menghasilkan jumlah poin sesuai. Sistem juga akan menyimpan data aktivitas tersebut dalam basis data dan diperbarui di wire pengguna secara otomatis. Pengguna dapat menelusuri daftar inisiatif yang tersedia, memilih item yang ditukar, dan melakukan konfirmasi penukaran. Proses penukaran akan memotong saldo poin pengguna dan mencatat transaksi tersebut. Aplikasi juga memiliki alur informasi yang jelas dari input ke proses hingga output. Diagram konteks dan data flow diagram akan menggambarkan bagaimana data aktivitas pengguna mengalir dari perangkat ke sistem.
diproses menjadi poin lalu disalurkan ke modul riwayat dan marketplace. Proses ini akan dijelaskan lebih lanjut melalui use case dan arti diagram untuk menggunakan interaksi pengguna sistem. Selain itu, struktur sistem akan diilustrasikan dalam bentuk class diagram dan entity relationship diagram yang mencerminkan bagaimana data pengguna, aktivitas, dan transaksi disimpan dan dikelola. Dari sisi perilaku sistem, interaksi pengguna seperti melakukan aktivitas, menukar poin, dan atau melihat statistik akan direspon oleh pengguna sistem dan urutan tertentu diposisikan melalui sequence diagram dan communication diagram. Hal ini penting untuk menjamin bahwa sistem memberikan umpan balik yang tepat waktu dan sesuai konteks. Ya, 1.2.1 adalah information flow. Information flow adalah istilah yang mengacu pada aliran atau pergerakan informasi dari suatu entitas ke entitas lainnya. Informasi dapat berupa data, pesan, atau pengetahuan yang dikomunikasikan antara individu, sistem, atau komponen dalam suatu konteks. Aliran informasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk komunikasi seperti komunikasi verbal, pertukaran data elektronik, atau transfer penggunaan dokumentasi. Yang selanjutnya ada konteks diagram. Dalam diagram konteks adalah jenis diagram dalam analisis sistem yang digunakan untuk menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram ini terdiri dari suatu proses utama yang mewakili sistem secara keseluruhan dan menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas-entitas eksternal yang berinteraksi dengannya. Diagram konteks membantu dalam pemahaman awal tentang sistem yang sedang dianalisis dengan fokus pada interaksi antara sistem dan entitas-entitas eksternal yang berperan penting dalam konteks sistem tersebut. Jadi gambar di atas ini adalah merupakan sebuah diagram konteks yang menggambarkan interaksi antara pengguna, sistem aplikasi berjalan Fitfall, dan dua entitas eksternal yaitu mitra donasi dan mitra merchant. Diagram ini menunjukkan bahwa pengguna user berinteraksi langsung dengan Fitfall yang berperan sebagai pusat penggunaan data atau lainnya terkait kebugaran. Fitfall kemudian terhubung dengan mitra donasi yang mungkin berperan dalam mengumpulkan atau menyalurkan donasi terkait program kebugaran, serta mitra merchant yang kemungkinan menyediakan produk atau layanan tambahan seperti peralatan fitness atau promo kesehatan. Diagram ini secara sederhana memetakan aliran informasi atau transaksi antara pengguna sistem utama dan mitra-mitra tanpa menampilkan detail proses internal. Lalu ada data flow atau DFD adalah suatu diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem atau proses logis. DFD mengilustrasikan bagaimana data bergerak di antara berbagai komponen, proses, dan penyebatan data dalam sistem. Diagram ini memberikan representasi visual yang jelas tentang pemulasan dan pertukaran informasi dalam sistem. DFD membantu dalam memahami alur informasi dalam suatu sistem secara sistematis. Diagram ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan desain sistem pada para pemangku kepentingan termasuk analisis sistem, pengembang, dan pengguna. Dan menggunakan DFD, pemahaman tentang alur data dalam sistem dapat ditingkatkan sehingga memudahkan dalam menentukan persyaratan fisik dan perancangan sistem. DFD terdiri dari beberapa simbol yang digunakan untuk menggambarkan entitas proses, aliran data, dan penyimpanan data. Setiap simbol memiliki makna yang berbeda dan diberi label untuk menjelaskan langkah-langkah komponen yang terlibat dalam alur data. Menggunakan DFD memiliki beberapa fungsi. Pertama, DFD digunakan untuk menunjukkan ruang lingkup dan batasan sistem secara keseluruhan serta berkomunikasi antara analisis sistem dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem. Kedua, DFD digunakan sebagai alat perancangan model sistematis yang memungkinkan pemilihan alur kerja yang akan di-highlight untuk memberikan penekanan pada prioritas atau urgensi alur tersebut. Ketiga, DFD membantu dalam memetakan aliran informasi untuk sistem proses atau sistem sehingga memudahkan pemahaman tentang alur kerja yang efektif. Di sini ada gambar DFD nomor 0, yaitu menunjukkan sebuah antarmuka model yang terstruktur dengan beberapa pilihan utama. Pada bagian atas terdapat opsi input data master. Nomor 1 diikuti dengan opsi proses transaksi dengan nomor 2. Di bawahnya terdapat sebuah update dan data user yang juga diberi nomor 2 menandakan bahwa ini adalah bagian dari opsi sebelumnya. Selanjutnya terdapat dua pilihan tambahan yaitu mitra merchant dan mitra donasi yang memungkinkan merupakan kategori atau fungsi spesifik dalam sistem. Gambar ini menggambarkan alur navigasi atau hierarki menu yang memungkinkan pengguna untuk memilih operasi tertentu seperti mengolah data master atau memproses transaksi atau memperbarui data pengguna serta berinteraksi dengan mitra merchant atau donasi. Proses description. Lalu proses description adalah penjelasan yang merinci langkah-langkah atau aktivitas yang perlu dilakukan dalam suatu proses atau pekerjaan tertentu. Fungsinya adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang tugas,
Deskripsi proses bisa mencakup informasi tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan, urutan langkah-langkah yang harus diikuti, hubungannya dengan proses lain, serta input dan output yang terkait dengan proses. Lalu ada use case. Use case ini merupakan pemodelan atau kelakuan behavior sistem yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan mengetahui fungsi apa saja yang dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Jadi gambar di atas merupakan diagram use case yang menggambarkan fitur-fitur utama dalam sistem serta bagaimana pengguna berinteraksi dengan fungsi-fungsi tersebut. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem memiliki dua proses, yaitu proses transaksi dan input data dan master. Menjadi pusat aktivitas menghubungkan beberapa fungsi penting seperti update data user, terima pesan, dan terima donasi. Setiap fungsi ini mempresentasikan tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam konteks seperti memperbarui informasi pribadi, memesan layanan, atau memberikan donasi. Sementara itu, input data master berfungsi untuk mengelola dan memasukkan data referensi atau informasi inti sistem seperti data produk atau kategori layanan. Semua use case berada dalam batas sistem menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dijalankan oleh aplikasi, sedangkan pengguna sebagai aktor sistem berada di luar dan berinteraksi melalui jalur yang telah ditemukan. Secara keseluruhan, diagram ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana fitur-fitur sistem saling terhubung dan dijelaskan berdasarkan interaksi pengguna. Lalu di sini ada activity diagram Swimlane, adalah jenis diagram dalam pemodelan proses ini digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas dalam proses bisnis atau sistem. Diagram ini menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan aktivitas, keputusan, dan aliran kontrol antara aktivitas tersebut. Aktivitas dipresentasikan oleh persegi panjang dengan aktivitas dalamnya dan garis panjang menghubungkan aktivitas tersebut untuk menunjukkan aliran kontrol atau urutan eksekusi aktivitas. Diagram ini membantu memahami alur atau urutan aktivitas dalam suatu proses serta dapat digunakan untuk mendokumentasikan atau mengkomunikasikan proses bisnis pada stakeholder lainnya. Activity diagram membantu analisis, perancangan, dan dokumentasi proses bisnis serta memfasilitasi pemahaman interaksi antara elemen-elemen dalam proses tersebut. Jadi gambar di atas merupakan activity diagram yang menggambarkan alur proses, transaksi, dan donasi sistem. Melibatkan peran admin, user, sistem mitra, merchant, dan mitra donasi. Proses diawali oleh admin melakukan input data master untuk menyiapkan informasi produk atau donasi yang tersedia. Selanjutnya, pengguna akan melakukan login, memilih produk atau donasi, mengisi detail transaksi, dan mengonversi transaksi tersebut seperti memvalidasi data. Jika data solid, maka sistem akan memproses transaksi, memperbarui data pengguna, dan meneruskan informasi ke mitra merchant untuk menerima pesan atau ke mitra donasi. Untuk menerima donasi, namun jika data tidak valid, sistem akan langsung menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses. Diagram ini menunjukkan alur interaksi yang terstruktur antara aktor dan sistem, memastikan transaksi berjalan dengan akurat. Lalu sini ada structural description. Deskripsi struktural merupakan alat yang ampuh untuk memahami dan menganalisis objek dan fenomena yang kompleks. Dengan memahami struktur, kita dapat meningkatkan pahaman, memprediksi perilaku, mengembangkan solusi, dan meningkatkan komunikasi. Deskripsi struktural memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, teknik, dan seni. Lalu sini ada kelas diagram. Adalah struktur seperti UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem dengan menunjuk kelas-kelas sistem, atribut, metode, dan hubungan antara objek. Kelas diagram disebut diagram struktur karena menggambarkan komponen apa saja yang harus ada di dalam sistem, sedangkan digunakan komponen tersebut dapat mewakili kelas-kelas yang akan diprogram. Objek utama atau interaksi antar kelas, dan objek. Istilah kelas sendiri menggambarkan objek-objek yang memiliki peran serupa dalam sistem. Kelompok objek ini terdiri dari fitur-fitur struktural yang mendefinisikan informasi yang diketahui oleh kelas, serta fitur-fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dibuat oleh kelas tersebut. Lalu di sini adalah kelas diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar kelas dalam sistem transaksi dan donasi. Diagram ini menampilkan 6 entitas utama, yaitu user admin, mitra merchant, mitra donasi, transaksi, dan data master. Kelas user memiliki relasi langsung dengan kelas transaksi yang berarti setiap pengguna dapat melakukan satu atau beberapa transaksi. Kelas transaksi menjadi pusat sistem karena berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan mitra. Serta data master. Kelas admin memiliki asosiasi dengan data master, menunjukkan bahwa admin bertugas mengelola dan memasukkan data penting dalam sistem seperti informasi produk atau layanan. Selain itu, kelas transaksi menghubungkan dengan mitra merchant dan mitra donasi yang menandakan bahwa sistem dapat membedakan jenis transaksi berdasarkan tujuannya, baik membeli produk ke mitra merchant atau memberikan donasi ke mitra donasi. Relasi antar kelas digambarkan menggunakan notasi standar UML yang memperhatikan arah asosiasi serta peran masing-masing objek dalam sistem.
Lalu ada IRD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dan atau objek berbasis data. IRD membantu merancang struktur basis data dengan menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Entitas direpresentasikan oleh persegi panjang, atribut direpresentasikan oleh file terhubung dengan entitas, dan hubungan antara entitas direpresentasikan oleh garis-garis. IRD membantu memudahkan struktur basis data dengan jelas, memvisualisasikan hubungan antar entitas, dan merancang basis data yang efisien. Selain itu, tadi digunakan untuk berkomunikasi dengan stakeholder lainnya untuk mempermudah pemahaman dan pengembangan basis data yang lebih baik. Lalu IAD ini yang menggambarkan struktur basis data dari sistem transaksi dan donasi. Diagram ini menunjukkan 6 entitas utama: user, admin, transaksi, data master, mitra merchant, dan mitra donasi. Entitas user memiliki one to many terhadap transaksi, berarti satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi. Entitas admin memiliki relasi ke data master, menandakan bahwa seorang admin dapat menginput atau mengelola data master yang menjadi referensi sistem. Sementara itu, entitas transaksi menjadi pusat relasi dari seluruh proses menghubungkan entitas pengguna, mitra, dan data master. Lebih lanjut, entitas transaksi memiliki hubungan one to many terhadap mitra merchant dan mitra donasi, yang berarti satu mitra dapat menerima banyak transaksi. Ini mencerminkan bahwa transaksi yang dilakukan pengguna bisa berupa pemanasan produk kepada mitra merchant maupun donasi kepada mitra donasi. Relasi antara transaksi dan data master menunjukkan bahwa setiap transaksi mengacu pada suatu data referensi yang telah dimasukkan oleh admin sebelumnya. Diagram ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur penyimpanan dan relasi data, serta menjadi acuan penting dalam merancang skema database relasional agar sistem dapat berjalan secara struktur dan efisien. Lalu di sini ada behavior description, yaitu merupakan pendekatan sistematis untuk menggambarkan secara rinci bagaimana suatu sistem atau komponen perangkat lunak bertindak dalam kondisi dan skenario. Metode ini umumnya dituangkan dalam dokumen spesifikasi menggunakan bahasa paralel formal seperti UML, serta diagram seperti state machine, active diagram, sequence diagram, atau class diagram. Tujuan dari deskripsi blok ini adalah memberikan pemahaman yang benar terhadap alur dan reaksi terhadap suatu kejadian atau sistem tertentu. Lalu dengan adanya deskripsi ini, tim pengembangan dapat merancang, membangun, serta melakukan pengujian sistem secara lebih struktur dan efisien. Selain itu, mendukung aspek teknis pengembangan, behavior description juga berperan penting seperti menjembatani komunikasi antara teknis dan stakeholder dan teknis seperti pengguna akhir, manajemen, atau klien. Hal ini memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan atas ekspektasi yang ditentukan oleh sejak awal. Lalu yang terakhir ada sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang dalam pemodelan perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek atau komponen dalam suatu sistem atau proses. Secara visual, diagram ini menunjukkan urutan aktivitas atau pesan yang dikirim antara objek-objek tersebut. Objek dipresentasikan oleh persegi panjang dengan nama objek dalamnya, dan garis-garis pandang mengumpulkan objek-objek tersebut untuk menunjukkan urutan pesan yang dikirim. Sequence diagram membantu untuk memahami urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem, serta dapat digunakan untuk mendokumentasikan atau komunikasi sistem oleh stakeholder lainnya. Diagram ini cukup penting dalam analisis, perancangan, dokumentasi sistem, serta membantu dalam memahami interaksi antara objek-objek dalam sistem. Lalu, siklus diagram menjelaskan urutan interaksi antara objek dalam sistem, transaksi, dan donasi, melibatkan aktor user dan admin, serta objek seperti sistem, data master, mitra merchant, mitra donasi, dan database. Diagram ini terbagi menjadi 3 skenario utama seperti sistem data master, transaksi, dan oleh user, dan update saldo. Pada skenario pertama, admin melakukan login, lalu sistem memvalidasi akses admin sebelum mengizinkan proses input data master, yang kemudian disimpan dalam database dan dikonfirmasi berhasil. Pada skenario transaksi oleh user, proses dimulai dari login dan validasi user, lalu user memberi transaksi baik ke merchant atau donasi. Jika transaksi ditujukan kepada mitra merchant, sistem akan mengambil informasi merchant, menampilkan detailnya, lalu menyimpan transaksi tersebut dalam database dan memberikan informasi kepada sisi lain. Sebaliknya, jika berupa transaksi berupa donasi, sistem akan mengambil informasi donasi, menampilkan detail lembaga donasi, dan menyimpan transaksi ke database dengan konfirmasi yang sama. Setelah transaksi berhasil, sistem masuk ke dalam update saldo, yaitu memperbarui saldo user sesuai nominal transaksi dan menampilkan saldo terbaru. Diagram ini menunjukkan alur kode sistem secara rinci dan berurutan, sekaligus menggambarkan persamaan logis berdasarkan jenis transaksi yang dipilih pengguna. Baik, segini saya dari presentasi saya. Terima kasih. Untuk yang 1.3.3 sistem development, yaitu pengembangan sistem melibatkan proses definisi, perancangan, pengujian, dan implementasi aplikasi perangkat lunak baru atau program.
Proses ini dapat mencakup pengembangan sistem internal khusus, pembuatan sistem basis data, atau akuisisi perangkat lunak dari pihak ketiga. Sistem development life cycle adalah pendekatan tradisional yang umumnya terdiri dari 6 tahapan, yaitu investigasi sistem, analisis sistem, desain sistem, pemrograman dan pengujian, implementasi, operasi, dan pemeliharaan. Ada beberapa model yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem, yaitu model waterfall, incremental, atau pendekatan prototyping. 1.3.3.1 Executable program adalah urutan atau kumpulan instruksi dalam bahasa pemrograman yang dapat dieksekusi oleh komputer. Program ini merupakan salah satu komponen dari perangkat lunak yang juga mencakup dokumentasi dan komponen-komponen intangible lainnya. Dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia, program komputer disebut sebagai kode sumber. Pada kasus ini, yang digunakan dalam membentuk program yang dapat dieksekusi adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, lingkungan pengembangan program. Merupakan hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam membangun program seperti penggunaan HTML dan CSS untuk tampilan front-end, penggunaan JavaScript, MySQL, dan PHP untuk back-end. Yang kedua, ada aplikasi untuk mengubah skrip kode, Visual Studio Code, dan Sublime Text. Digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan terhadap kode yang dibuat. Yang ketiga, koneksi database. Dibutuhkan MySQL sebagai bahasa utama dan SIMKP sebagai penunjang untuk terhubung ke server. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu Project Management Report. Untuk yang pertama itu kita ada WBS-nya. Di sini sudah disediakan WBS-nya. Itu sekitar ada 20 hal yang dikerjakan kalau ingin mengembangkan aplikasi ini. Dan di sini kita buat tabelnya itu di Project Libre. Nanti sebelah kanannya pasti ada Gantt chart. Nah, ini Gantt chart-nya. Kita gunakan Project Libre untuk memvisualisasikan Gantt chart-nya. Terdiri dari 20 hal. Di sini juga ada untuk per chart dan juga jalur kritis. Tapi yang pertama-tama kita harus ada bagian jaringan. Di sini ada tabel untuk per chartnya. Karena tadi ada 20 hal, maka di sini ada tabel hingga alfabet yang ke sampai T. Di sini juga tersedia predecessor dan juga duration atau time dalam bentuk waktu. Di sini juga ada per chart untuk bagian jaringannya. Dan di sini kita ke jalur kritisnya, yang dimana di dalam gambar itu terdapat poin dalam bentuk nomor dan juga nomor-nomornya itu sendiri, kayak misalnya A, B, C, dan juga durasinya. Di sini ditemukan bahwa jalur kritis itu ada sekitar 32 hari karena nomor 32 adalah nomor yang paling besar. Kemudian untuk algoritma untuk jalur kritisnya, ini juga ada nih grafik untuk algoritma jalur kritisnya. Kemudian selanjutnya kita ke Slack. Di Slack ini terdapat kolom kegiatan, waktu durasi, ES atau early start, kemudian EF early finish, LS late start, LF late finish, dan juga Slack-nya. Dan kita melanjutkan ke function list. Untuk function list ini ada beberapa tabel. Yang tabel pertama itu adalah external input, yang terdapat input transaksi, donasi, data master, registrasi user, update profil user. Di sini untuk input transaksi adalah simple, untuk donasi itu simple, input data master itu kompleks, registrasi user itu simple, kemudian update profil user itu simple. Jadi sekitar total ada 5. Selanjutnya kita ke external output, terdiri dari laporan transaksi, riwayat donasi, dashboard, kemudian konfirmasi email. Selanjutnya kita ada external inquiries, dapat cek status donasi, cek saldo, cek penukaran poin, dan selanjutnya ada internal logic files. Itu dapat data user, data transaksi, data master produk, dan juga data donasi. Yang selanjutnya ada external interface files. Di sini terdapat data mitra, data lembaga donasi, dan juga data reward point. Selain itu ada juga information domain value. Di sini untuk tabel ini terdapat information domain value dan juga weighting factors-nya. Jadi kayak seberapa susahnya mereka, mungkin dari simple, average ke kompleks, dan juga di paling kanan itu ada totalnya.
Untuk IE atau external inputs ada 6 simple, 8 average, 6 kompleks, dan juga totalnya ada 820, selanjutnya hingga totalnya itu ada 137. Kemudian ada value adjustment. Untuk tabel value adjustment tersebut ini juga terdapat tabel nomor, kemudian hal-halnya dan juga skor yang ditotalkan sebanyak 44. Kemudian kita untuk hitung function point ini ada rumus dan matematikanya yang kita hitung sebesar 149, jika dibulatkan itu 149. Kemudian untuk project cost itu ada rumusnya, yaitu FP velocity dikali biaya per bulan per orang, yang kemudian kita hitung dan mendapatkan harga atau jumlah sebesar 358.392. Kemudian di sini ada project building estimation. Di sini ada estimasi jika kita ingin membuat aplikasi ini. Di tabel tersebut terdapat nomor, keterangan, durasi, dan biaya pengembangan. Di sini terdapat analisis kebutuhan studi sistem, desain use case, pembuatan wireframe, dan selanjutnya. Yang dimana kita mendapatkan biaya pengembangan sebanyak 358.400.000. Kemudian di sini ada biaya untuk tim, di mana totalnya ada 79.000, dan untuk tabel ini terdiri dari project manager, analisis sistem, UI UX designer, ada backend developer, ada frontend developer, ada juga QA tester, technical writer, dan dokumentasi. Untuk total biaya pengembangan itu adalah biaya tim dan ditambahkan biaya project, di mana hasil totalnya adalah 437.400.000. Dan juga di terakhir ada risk mitigation dan monitoring management atau disingkat RMMM. Di sini gunanya itu adalah untuk mengidentifikasi masalah dan ada rencana untuk menanggulanginya. Di sini contoh-contohnya adalah perubahan kebutuhan mendadak dari pengguna, ada tim tidak familiar dengan teknologi baru, dan sebagainya. Dan di dalam tabel ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada risk, masalah yang akan dihadapi ke depannya, dan juga kategorinya. Untuk kategori sendiri dijelaskan di sebelumnya. Kalau misalnya CU itu kayak misalnya dari nggak terlalu berisiko atau risikonya rendah, sehingga kemudian ke yang paling tinggi. Kemudian ada probability, artinya itu adalah kemungkinan ini akan terjadi, dan impact adalah sebagaimana besar kerusakan ini akan berdampak dalam development ini. Kemudian untuk RLM itu adalah solusi yang dijelaskan atau diusulkan untuk bisa menanggulangi resiko ini. Sekian dan terima kasih.